Cocok subscribe pencet membedah pikir menyambut cakrawala kata dan wawasan opa sehingga buat channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Opa Singa Tua channel yang cadas, nano rame dengan nuansa berita politik budaya. Obrolan siang pada hari ini Selasa 6 Desember, obrolan siang yang miris akan informasi dari Menteri Perundang-undangan Menkumham Bapak Yasona Lawli. Secara bersamaan DPR tengah menyetujui RKUHP, rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana, menjadikan undang-undang dalam rapat paripurna Selasa 6/12/2022. Bila kita merajuk kepada pasal tersebut, OPA menganalisa, mengevaluasi negeri Republik Indonesia ini yang katanya demokrasi. Demokrasi ini untuk siapa? Demokrasi ini untuk rakyatkah? Untuk pemerintahkah? Padahal demokrasi ini adalah jantungnya negeri Indonesia. Hak berpendapat, hak mengeluarkan pendapat adalah hak bangsa negara, adalah hak rakyat. Jika kita merajuk kepada pasal tersebut adalah setiap orang yang melakukan unjuk rasa tanpa adanya pemberitahuan yang mengganggu kepentingan umum bisa dipidana 6 bulan penjara. Asik dengarnya nih ya. Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang, artinya lu harus ada izin dulu, mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak di kategori 2. Ini sudah tertuang di dalam pasal 256. Jadi artinya kita ini sebagai rakyat ya, dengan pasal 256 sebenarnya ini sudah dijalankan. Apapun yang kita lakukan demonstrasi kayaknya udah ada izin. Setiap kita di patung kuda di mana, cuman ini lebih ditekankan lagi nih. Nah, yang dikhawatirkan dalam era pesta demokrasi besok 2024 dan iklim calon presiden yang memanas, ya kita lihatkan di sini Bapak Anies Baswedan di hampir seluruh provinsi, hampir seluruh kabupaten, hampir seluruh kepulauan di Indonesia, Anies masih di atas mereka sebagai calon presiden, sebagai lawan Anies. Anies masih tetap di atas rating yang tertinggi. Ya, dikhawatirkan ini menjadi gangguan buat kita yang pendukung Anies Baswedan. Ya, yang dikhawatirkan adalah lagi pada saat kita mau kampanye,
kadang sebagai relawan atau yang lainnya, kadang spontanitas spontanitas itu suka apa ya? Spontanitas kita untuk berdemo kadang secara emosional, kadang spontan suka ada. Nah, inilah pasal ini yang ngejerat kita. Akhirnya kalau Anda lihat pasal ini kayaknya lebih menguntungkan mereka-mereka yang nantinya nih, ya, sepihak nih nantinya nih kalau sudut kacamata OPA dari pasal 256 ini. Kebetulan ada pakar hukum tata negara nih, Bu Fitri ya, Susanti, juga turut mengkritik RKUHP ini yang akan segera disahkan menjadi undang-undang, ya. Bu Fitri menilai RKUHP ini yang terbaru akan merusak tatanan hukum dan demokrasi. Nah, ini nih di sini nih, ya. Jadi yang terjadi adalah kerusakan negara hukum dan demokrasi di negeri sendiri. Nah, Bu Fitri berpendapat jika RKUHP disahkan, kritik dan kontrol kita sebagai rakyat nih kepada pemerintah ujung-ujungnya akan dibatasi, ya. Nah, karena apa? Rentan akan pidana. Yang aman siapa? Yang aman mereka yang masih berkuasa, ya kan? Nah, ini kayaknya larinya ke sini nih pasal nih, ya. Nah, jadi artinya begini, ini DPR, aduh gimana ya ngelihat DPR ya? Kayaknya nggak ngelihat naluri rakyat, ya. Demokrasi ini demokrasi kamuflase, apa demokrasi yang seperti Fata Morgana? Ya, Opa harapkan undang-undang ini agar bisa diharapkan kita kritisi kembali dan elemen-elemen masyarakat kalau perlu untuk menyampaikan kepada DPR, kita tolak pasal 256 ini. Oke? Insya Allah, Allah bersama kita dan kebenaran di atas kebenaran. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah